Presiden Korea mengumumkan akhir dunia setelah sebuah asteroid pemicu zombie menghantam Jepang. Mengubah orang-orang menjadi pemakan daging yang haus darah. Kiamat pun dimulai dan kepanikan meletus di mana-mana. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa atau lari kemana, tapi ada satu orang yang lebih dari siap. Dia punya tempat berlindung aman di dunia lain dan sudah lama menunggu untuk menghajar para zombie. Orang itu adalah MC kita, Seong Ho. Beberapa bulan lalu, Seong Ho dan teman-temannya bermain Sura, game survival virtual tersulit yang pernah dibuat. Game itu sangat berat dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya sama sekali. Grup Seong Ho meninggalkannya dengan pengkhianatan terbesar, yaitu tidak pernah login lagi. Dia ditinggal sendirian bermain dan streaming game itu. Menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik, muak dengan hidupnya. Suatu hari, pemuda kita ini melepas headgear-nya dan menghapus semua siaran publiknya. Seong Ho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis manis sebagai pelanggan favoritnya. Dia iseng memutuskan untuk meneriakkan jendela status di dunia nyata dan terkejut saat dia benar-benar melihat sebuah layar biru nyata melayang di depan matanya. Layar itu menunjukkan statusnya. Status itu sama seperti di game yang dia mainkan, dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru bernama portal pribadi. Mencoba kemampuan ini, Seong Ho memunculkan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya kesulitan memahami bahaya dari penemuan baru ini, karena jika game itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di internet, Seong Ho dengan panik menemukan sebuah artikel tentang jatuhnya asteroid yang akan datang. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa dalam game terjadi di kehidupan nyata. Pemuda kita itu menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid dan sekarang gerbang portal ini, memastikan bahwa ada sesuatu yang salah. Sambil ragu-ragu, dia bertanya-tanya apakah dia harus masuk ke benda ini, tanpa kekuatan, tanpa cewek, tanpa rencana dan uang. Dia merenungkan untuk melangkah masuk. Pada akhirnya, dia memikirkan beberapa hal dan mengambil sendok sayur terdekat yang bisa dia temukan. Lalu, dia memasukkan sendok sayur itu ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di dasar sisi lain. Setelah menyendok sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain bukanlah sebuah stage labirin dari game tersebut. Itu hal yang bagus, tapi dia juga mulai bertanya-tanya jika portal ini akan memindahkannya ke lokasi berbeda di bumi. Setelah mengepak tasnya untuk bersiap-siap, dia memberanikan diri untuk akhirnya masuk. Di adegan berikutnya, si kawan telah melewati portal dan menemukan keindahan di seberang sana. Pemandangannya sama sekali tidak ada nuansa perkotaan. Hal pertama yang disadari oleh pria ini adalah betapa dinginnya cuaca di sana. Tanpa sinyal di ponselnya, pria ini menyadari kalau dia terjebak di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, tamatlah riwayatnya jika dia terjebak di sini. Dia mengeluarkan spidol permanen dan menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya langkah yang cerdas dari pihaknya untuk memastikan dia tidak tersesat terlalu jauh saat menjelajah. Dia mulai berjalan dan terus berjalan, tetapi perjalanan itu membuatnya kelelahan. Hutan itu tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat, tepat saat pria ini berharap ada sesuatu yang menarik terjadi. Seekor makhluk menatapnya tajam dari dekat. Seketika, makhluk itu menerkam seperti predator dan membuatnya kaget setengah mati. Untungnya, itu hanyalah seekor rusa lembah yang cantik dan bukan monster pemakan daging. Detail yang menarik adalah sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, mengonfirmasi bahwa tempat ini memang terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum berlari pergi, tanpa sepatah kata pun. Bukannya aku berharap makhluk ini akan mulai berbicara atau semacamnya, tapi kau tahu maksudku. Bahkan protagonis kita berpikir kalau ini aneh, karena makhluk itu pergi begitu saja. Bagusnya, rusa itu tidak agresif. Namun, situasinya akan menjadi sangat buruk baginya jika dia bertemu dengan monyet atau babi hutan yang haus darah. Satu lagi detail yang menarik adalah rusa lembah itu bahkan tidak pernah ada di dalam game Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia punya firasat kuat bahwa alam ini berhubungan dengan bertahan hidup, kehidupan,
dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan sebilah pedang, dia berjalan maju, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menyangkal kenyataan akan adanya bencana yang akan mengakhiri umat manusia, tetapi tepat saat dia hampir menyerah, dia menemukannya. Matanya melirik apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama, dia bertanya-tanya apakah aman untuk memakannya, lalu dia benar-benar menggigitnya dan mengalami perubahan seketika. Sistem memberitahunya tentang pemulihan staminanya, dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama seperti matahari. Jus apel yang biasa mereka minum di dalam game, dengan satu hal lagi yang menjadi konfirmasi mutlak. Jagoan kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dia juga buang air besar di sebelah kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Seong Ho menghela napas cemas, mencoba untuk menguatkan semangatnya. Tapi terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera datang. Setelah merasakan efek gerbang portal, dia keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sini, Seong Ho mulai memikirkan solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman dari game tersebut dan menyimpannya di hard drive pribadi dengan mudah. Dia sebenarnya melakukan streaming setiap kali bermain game, jadi dia bisa dengan mudah menyimpan data itu. Meskipun dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini, suatu hari kabar tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu dia memutuskan untuk bersiap karena game itu sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada, yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap keping logam di bumi, bangunan-bangunan hancur menjadi debu. Dan itu membantu gerombolan zombie beberapa jam setelah terjadi dengan musnahnya logam di masyarakat modern. Umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi akhirnya mereda di dalam game. Tapi masalah utamanya adalah fakta bahwa itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meski begitu, penyakit kematian besi yang akan datang tidak terlalu berarti bagi jagoan kita, yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya berkat sifat barunya. Tentu saja, Seong Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan bisa melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia mengumpulkan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan tingkat premium. Dia akan memasuki sebuah lobi kiamat zombie Call of Duty di dunia nyata, jadi dia mendapatkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Memeriksa forum di malam hari, Seong Ho mendapati dirinya kecewa dengan beberapa orang yang menyalahgunakan kemampuan mereka yang telah bangkit untuk kehidupan kejahatan dan kesenangan. Pagi pun tiba. Dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misinya kelak. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan membeli busur berburu untuk berjaga-jaga. Saat melakukan semua ini, dia menyadari sesuatu. Seong Ho berpikir mungkin dia terlalu memikirkan semua ini. Mungkin dia terlalu terburu-buru dan bertindak gegabah. Tetap saja, dia pikir dia bisa mendapatkan kembali semua tabungannya pada akhirnya, bahkan jika dia salah. Setelah menyelesaikan urusan paginya, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Seong Ho sedang melamun ketika tiba-tiba dia mendengar suara seseorang. Temujin dari Solo Leveling dengan khawatir menanyakan tentang toko yang tutup itu. Dia memberitahunya bahwa itu hanya untuk pekerjaan renovasi, yang membuat gadis itu bertanya-tanya apakah dia baru saja dapat untung besar dan menghasilkan banyak uang. Seong Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi tiba-tiba, gadis itu menghentikannya dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya menjadi gugup dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya. Berbalik untuk pergi, Seong Ho penasaran dengan pertanyaannya. Dan meskipun dia bisa dengan mudah mendesaknya untuk menjawab, dia kembali ke urusannya. Dalam hati, dia bersumpah untuk menangani semuanya dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Si bro ini beneran bilang, aku akan mengabaikan para gadis dan fokus sungguhan. Dia memerintahkan, buka portalnya. Melihat gaya bermainnya yang sebenarnya, orang bisa menyebutnya seorang playmaker atau perencana.
Seorang pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap stage. Dia bukanlah petarung yang kuat dan lebih banyak mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sora, ada cara yang rumit untuk mendapatkan stats. Kau tidak begitu saja mendapatkannya setelah naik level. Kau hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, jagoan kita sedang berada di dunia lain, mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas, tanpa latihan dan bimbingan sebelumnya, si bro ini menggunakan tutorial YouTube untuk belajar sendiri. Seong Ho mengambil posisi yang benar dan membidik untuk menembak. Sisi dirinya dari dalam game tercermin dalam pengalamannya hingga akhirnya dia melepaskan tembakan itu. Anak panah itu melesat ke papan, mengenai sasaran. Si bro ini benar-benar terpana dengan bakatnya sampai-sampai dia mengira dirinya lah sang terpilih. Namun, karena tangannya terasa sangat pegal, Seong Ho menyadari bahwa kelemahan utamanya adalah kekuatannya. Itulah sebabnya dia ingin fokus berolahraga dan meningkatkan ketahanan fisiknya. Dengan persiapan dasar yang telah selesai, dia sekarang akan segera beralih ke langkah berikutnya. Dia perlu mengurus dua hal, yaitu: yang pertama adalah membuat cara untuk memburu monster dengan benar. Yang kedua adalah membangun markas. Tempat dia bisa menyimpan persediaan tanpa khawatir. Namun, saat ini, dia tidak punya senjata dan sama sekali tidak punya persediaan karena sedang dalam proses pengiriman. Sampai saat itu, dia berburu apel emas dan menggila dengan keberuntungannya saat menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia melatih dirinya sendiri untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya adalah alasan yang sama mengapa dia bisa bertahan hidup di Sura selama ini. Melihat sekeliling, Seong Ho menemukan kotoran goblin. Dia memang berniat menemukannya hanya untuk tujuan sederhana. Masalahnya dengan goblin adalah mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu kotoran di tanah, dan maksudku secara harfiah, memberitahunya bahwa ada satu di sekitar sini. Inspektur kotoran Promax. Dia berinteraksi dengan kotoran itu dan menilai bahwa goblin itu pasti makhluk buangan. Seong Ho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Menjelang malam, pencariannya terhadap goblin penyendiri itu berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya, yang menandakan bahwa dia semakin dekat ke lembah, dan kemudian dia melihat goblin yang sama yang dicarinya. Seong Ho bersembunyi di balik pohon, tetapi dia bisa melihat bahwa makhluk ini terlihat identik dengan makhluk-makhluk di dalam game. Sekarang, goblin seharusnya adalah monster tingkat terendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan panah beracun. Mereka paling dikenal karena memutilasi lawan dan menyiksanya. Itulah alasan sebenarnya jagoan kita memilih senjata jarak jauh, sebuah busur, sebagai pilihan pertamanya. Dari kelihatannya, goblin itu sudah tua dan dalam kondisi yang buruk. Goblin itu tidak punya senjata, jadi Seong Ho langsung menyiapkan busurnya. Dia tahu jika dia bisa tetap tenang, dia akan membunuh makhluk ini saat busur dilepaskan. Panah itu melesat menembus lengan goblin, menusuk lengannya. Seong Ho mengincar kepalanya. Tetapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melepaskan tembakan keduanya, tetapi goblin itu melempar batu begitu keras sehingga senjatanya terlempar dari tangannya. Seong Ho menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan goblin yang dewasa dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan bilah mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sung Jinwoo dan Bru dimulai. Sial, tunggu. Salah cerita. Seong Ho menyiapkan pisaunya dan mencoba menebas sisi goblin. Tetapi goblin yang berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lutut jagoan kita. Sangat sulit untuk menjatuhkannya ke tanah. Seong Ho menerjang goblin itu, memaksanya telentang. Di sini dia punya keuntungan yang jelas. Seong Ho mengambil bilah pedang dan akhirnya, cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama telah berhasil. Dan Seong Ho mendapatkan 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang baru saja dilakukannya. Memindai sekelilingnya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak sayur di dekatnya. Di dalam game, menggabungkan bahan-bahan ini akan menghasilkan salep, tapi pertama-tama dia harus segera menguburnya.
Terlalu berbahaya untuk membiarkan goblin ini membusuk di luar karena kelompok itu bisa menemukannya dan memburu Seong Ho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang bagus. Karena itu akan berubah menjadi sesuatu yang disebut bone repair. Jong Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantung Jong Ho bergetar saat dia menyadari bahwa dia celaka begitu dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan monster burung hantu paling menyeramkan sedang menatapnya dari atas. Sebelum adegan ini, kita kembali ke sesi permainan Seong Ho di dalam game saat dia menjadi pemain selama siaran langsungnya. Dia mengumpulkan banyak sekali wawasan materi untuk game tersebut. Beberapa anggota obrolannya menyumbangkan uang hanya agar dia bisa langsung mencoba konten-konten menarik itu. Seong Ho mengupasnya sampai tuntas. Dan menjelaskan pengalamannya dengan goblin dan kobold terakhir kali. Menghindari bone repair juga sangat penting. Tetapi hutan itu adalah rumah bagi dua makhluk paling berbahaya di dalam game. Mereka adalah werewolf dan owl bear. Owl bear adalah makhluk teritorial. Yang berarti keberadaan mereka menciptakan keharmonisan dalam ekosistem monster. Mengingat masa-masa siaran langsungnya, Seong Ho merasakan kehangatan di hatinya. Ada satu orang, Bull Sangman, yang selalu ikut senang untuknya. Yang lainnya santai dan sedikit aneh, seperti si cowok anjing menggonggong. Yang entah kenapa tidak bisa berhenti mengetik guk di obrolan. Anehnya, Seong Ho bertanya-tanya mengapa dia teringat kenangan-kenangan indah itu. Apakah karena dia sedang menatap tajam? Perwujudan dari horor harfiah di hadapannya, seekor makhluk yang akan mengakhiri hidupnya? Seong Ho menolak menerima kenyataan. Seolah-olah kenangan-kenangan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang dimilikinya untuk memikirkan sebuah rencana. Dia sudah tahu bahwa Owl bersangatlah buas dan akan mencabik-cabik apapun di depan mereka. Fakta bahwa makhluk itu berdiri diam tanpa melakukan apapun menyiratkan bahwa ia tidak begitu lapar. Tetapi hal yang lebih penting sedang membuatnya gelisah saat ini. Adalah mereka telah menginvasi wilayah ikan trout merah. Dengan mempertimbangkan semua faktor penting ini, Seong Ho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mengerikan ini. Membalikan badannya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih Kim Bap Joa di dalam pikirannya. Meskipun tubuhnya adalah fisik rendahan Kang Seong Ho. Menggertakkan giginya, dia menantang monster itu untuk menghadapinya, sebuah deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya tajam, memulai serangan pertamanya yang meneror. Owl bersangat hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya di dalam game, Seong Ho tahu bahwa dia hanya perlu mengeksekusinya untuk menyelamatkan hidupnya. Menyesuaikan waktu serangan monster itu. Seong Ho dengan sangat baik menghindari tebasan itu dan, pada saat yang sama, memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakuti monster itu. Melaju dengan cepat, dia berlari menaiki lengan besar makhluk itu sebelum akhirnya mengeluarkan senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan untuk seorang predator. Seperti owl bear sehingga ia benar-benar buta. Adegan berikutnya beralih ke pria kita yang terbaring lemas di tempat tidurnya. Saat alarmnya berbunyi, dia tahu dia harus bangun lagi, bahkan setelah tubuhnya sakit luar biasa setelah kejadian semalam. Seong Ho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah membutakan monster itu. Sialnya. Dia bertemu dengan Owl bertepat setelah menghadapi goblin. Pria itu tidak mau berurusan dengan hal sialan itu lagi. Dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia langsung terjatuh ke lantai dengan keras. Menyadari bahwa kakinya lemas tak berdaya setelah kardio itu. Untungnya, dia masih memiliki apel emas dari dunia lain itu. Seong Ho mengambil satu dan menggigitnya. Langsung memulihkan staminanya dengan efeknya. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bertanya-tanya apakah sekarang dia harus benar-benar mengisi perutnya. Tapi setelah merapikan diri, pria itu akhirnya bertemu lagi dengan Temujin. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda. Dan secara kebetulan bertemu dengannya. Seong Ho tidak sedang mencari teman. Tapi dia duduk di sini karena dia suka punya teman makan. Mi Kyung dengan tergesa-gesa bertanya padanya apakah dia sudah mencoba membuka jendela status.
Sikap antusiasnya membuat Seong Ho sadar bahwa ini pasti topik yang ingin dia diskusikan terakhir kali. Dia menahan dirinya, Mi Kyung. Menunjukkan berita kepadanya dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang telah bangkit benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Seong Ho sedikit terkejut dengan kepercayaan dirinya untuk menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya adalah, Seong Ho merasa dia melakukan hal yang benar. Dengan membuat orang lain tidak tahu tentang statusnya. Pertama-tama, sifatnya lebih strategis dan tidak berfokus pada pertempuran. Itu adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk keuntungannya sendiri daripada membaginya dengan orang lain saat ini. Bahkan keselamatan pribadinya tidak terjamin jika dia akhirnya mengungkapkan kartunya kepada wanita berbaju merah itu, yang dalam hal ini adalah dia. Maka segalanya bisa berakhir buruk baginya. Namun, ini adalah langkah yang cerdas. Pria itu penasaran mengapa Mick yang begitu tertarik bertanya tentang kebangkitan. Lalu datanglah kejutan darinya, dia ragu-ragu dan bahkan mengaku telah berbohong. Seong Ho menganggap dia punya niat baik dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia menyemangatinya bahwa masih ada waktu dan pulang ke rumah tak lama setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket pesanannya tiba. Barang-barang yang dia pesan sudah datang, dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama persiapan, dia memilih banyak sekali barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas, dan pakaian serta peralatan lain untuk misinya yang akan datang. Protagonis kita berniat mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Penting baginya untuk membangun markas. Itulah gunanya kapal itu. Setelah melewati portal, Seong Ho menemukan petunjuk pertamanya dalam mencari tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah gua goblin. Saat sedang mencari goblin tua itu, mengingat lokasinya, dia pergi ke tempat yang sama persis dan menemukannya. Itu adalah tempat yang cukup nyaman untuk bersembunyi. Tempat yang sempurna untuk rencananya. Namun, pertama-tama, dia perlu memastikan jenis monster apa yang tinggal di sini. Seong Ho memindai lingkungan sekitar dan menemukan jejak kaki kecil para kobold yang lewat. Ini sebenarnya adalah penemuan yang patut dirayakan. Karena makhluk-makhluk ini sama sekali tidak merepotkan. Seong Ho sudah datang ke sini dengan sebuah rencana untuk melawan monster tingkat rendah manapun, jadi dia tidak perlu khawatir. Satu hal tentang kobold adalah mereka makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur, jadi rencana pemuda kita adalah membuat mereka mati lemas di dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa dahan. Setelah itu, dia meletakkan tumpukan kayu yang terkumpul di pintu masuk. Rencana selanjutnya adalah menyiramkan bensin ke seluruh tumpukan itu. Seong Ho pikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah, karena yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian, dia kaget mendengar suara mereka. Mereka terbangun dari tidur lelapnya dan langsung menatap mangsa mereka berikutnya. Seong Ho menyapa mereka dengan ramah sebelum mengayunkan kapaknya dan langsung beraksi. Dengan satu ayunan sederhana, dia menebas leher kedua monster itu, membunuh mereka seketika. Alasan mereka tumbang dengan begitu mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan beruntun ini, sistem memberinya hadiah kenaikan level dan 4 poin. Selanjutnya, Seong Ho melemparkan pemantik api ke tumpukan kayu bakar. Tak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Dalam game Surah, monster level rendah punya satu kelemahan yang mencolok, mereka rentan terhadap hal-hal baru. Dan ini adalah salah satunya. Pemuda kita menunggu di luar dengan masker gas. Meskipun dia bisa saja mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini jauh lebih efektif. Akibat asap itu, para kobold yang tertidur lelap bangun dengan panik dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Seong Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan saat mereka melarikan diri. Begitu mereka melangkah keluar, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan. Saat mereka lemah untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun dia mengira setidaknya 5 dari mereka akan keluar. Seong Ho terkejut karena hanya 4 yang keluar.
Ini berbeda dari kelompok mereka yang biasanya berjumlah 7. Mengincar salah satu kobold, Seong Ho membantainya hingga tewas. Menyatakan bahwa sekarang hanya tersisa 3. 3 yang tersisa berlari ke arahnya. Melakukan serangan sebisanya, tapi pemuda kita sudah siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan kapaknya seperti memukul home run dan menjatuhkan mereka. Kobold lain mencoba menyerang, tapi semprotan kentut kematian yang maha dahsyat membutakan matanya dari jarak dekat. Sebelum monster itu sempat melakukan apapun, Seong Ho memenggal kepalanya. Hanya tersisa 1 yang terakhir. Pemuda kita menatap tajam pemimpin mereka. Gemetar ketakutan, dia telah menjadi sang pemburu dan menyatakan akhir riwayat mereka. Berjanji akan memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya berakhir. Dengan Seong Ho yang tergeletak kelelahan di tanah. Kurangnya stamina adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Meskipun mereka mudah dikalahkan, statistik sistemnya menariknya tidak berbeda dengan yang ada di dalam game, bahkan bagian debuff dari kondisi kelelahan. Poin status yang tidak bertambah setelah naik level juga sama. Tetap saja, naik level pada akhirnya akan membuka item toko untuknya, jadi itu sendiri sudah merupakan hal yang bagus. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia bisa menggunakan ruang pribadinya sendiri. Tetapi sebesar apapun keinginan pemuda kita untuk memiliki lingkungan yang bersih. Di dalam, dia merasa kecewa dengan kekacauan yang dibuat oleh para kobold. Dengan tempat persembunyian yang telah diamankan, operasi pembersihan pun dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin. Sampai dia muak dibuatnya. Membersihkan sebanyak itu terasa sangat menyebalkan. Terutama setelah baru saja menyelesaikan pertarungan yang sesungguhnya. Seong Ho mengumpat pada makhluk-makhluk sialan itu karena hidup di dalam sampah. Meski begitu, dia tidak perlu khawatir lagi. Dengan markas baru, Seong Ho kembali ke dunianya. Setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah sebuah keuntungan. Tapi tetap saja, butuh waktu sangat lama untuk membersihkannya. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan barang di antara 2 dimensi. Jadi, dia menggunakan sebuah pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain. Bahkan dia sendiri takjub melihatnya berfungsi dengan sangat baik. Setelah berjam-jam berusaha, tempat itu kini berkilauan karena bersih. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah. Dan mengerjakan pengecoran beton agar lebih mudah menyimpan barang. Dia memikirkan kerumitan adukan semen dan penggunaan panel sandwich. Tapi satu hal bagus dari gua sialan ini adalah tempat ini penuh dengan batu bercahaya dan batu api. Ini adalah batu untuk pemula di dalam game, tetapi tempat ini penuh dengan batu-batu itu. Jadi itu bagus. Seong Ho sekarang punya alasan untuk mengurus tempat ini dengan benar. Setelah melakukan pembangunan keesokan harinya, pria itu merasa hampir mati kelelahan. Dia bekerja sangat keras setiap hari sampai seluruh tubuhnya terasa sakit. Saat memeriksa lengannya, dia terkejut sendiri melihat betapa sedikit luka yang dideritanya. Barang-barang yang dikumpulkannya dari dunia lain tergeletak di atas meja. Seong Ho berpikir apakah dia harus membuat salep, memanfaatkan kesempatan ini. Caranya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan perbandingan yang sama. Lalu aduk sebentar, dan jadilah salep tingkat rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakang memasak pria kita, dia jadi lebih mudah membuat benda-benda ini. Hanya dengan mengoleskan salep di lengannya sudah terasa seperti sebuah kemajuan. Namun, Seon Ho resah dengan kenyataan bahwa dia mungkin harus membuatnya berulang kali. Dia mempertimbangkan ide untuk menaikkan statnya dengan berfokus pada hal-hal mendasar. Tapi di sisi lain, dia terlalu mempertaruhkan nyawanya sehingga dia bahkan bisa mati. Sebelum kiamat sialan itu tiba, meskipun hal itu akan sangat konyol. Seong Ho tidak mau mengambil risiko itu dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih praktis. Seperti pistol. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan, yang terpisah dari alur cerita utama game tersebut. Kita tahu latar belakang ceritanya, tapi pertanyaan besarnya adalah, akankah latar belakang cerita itu juga berlaku pada kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Seong Ho memikirkan rencananya, berharap agar peristiwa dari latar belakang cerita itu terjadi. Karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru, pria ini naik ke atap untuk mengambil bahan bangunan yang dia pesan.
Membuka gerbang portal. Pria kita mulai melemparkan karung-karung ini ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia pergi mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai 1. Di sini, dia hendak memindahkan tumpukan paket ketika tiba-tiba, gadis yang sama muncul lagi. Seong Ho mulai bertanya-tanya apakah gadis itu menjadi terlalu akrab dengannya. Akhirnya, pria itu mengatakannya terus terang di hadapannya. Membuat gadis itu malu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi. Dan gadis itu percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Yang membuatnya terkejut adalah dia belum datang untuk potong rambut rutinnya setiap 3 bulan. Seong Ho pun teringat, ya. Dan juga sadar bahwa potong rambut diperlukan untuk eksplorasi yang akan datang. Jadi dia menghentikan pekerjaannya dan pergi ke salon gadis itu. Di sini, penampilan pria itu seperti Moist Critical versi Korea. Dia menyuruh si gadis untuk mencukur habis rambutnya. Era Sigma dengan rambut cepak. Meskipun terkejut, dia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana bahu Seong Ho menjadi lebih lebar. Maksudku, jujur saja, tidak ada cewek yang akan benar-benar mengatakan hal itu. Dia memberitahunya bahwa dia sedang berlatih, sementara Mick yang berbicara tentang jendela status. Yang berhubungan dengan game Survival Life. Awakener adalah orang-orang yang telah memainkan game itu. Setidaknya 1 kali. Selama ini, Seong Ho berpura-pura bodoh dan menyetujui segalanya. Tapi dia juga dengan penasaran bertanya tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato masuk ke toko, mengungkapkan bahwa dia datang untuk mendapatkan informasi baru. Lucunya, pria ini ternyata pernah bertarung dengan Seong Ho di masa lalu. Tapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Jagoan kita kesal karena si badut ini. Ternyata adalah sumber informasinya. Pria berambut pirang itu memberitahunya bahwa seseorang telah menghapus siaran langsungnya dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Ini adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia mencoba mencari tahu lokasi asli pemain tersebut. Seong Ho sangat penasaran dengan orang misterius ini. In-hak menyebut nama Kim Bob Joa, yang merupakan nama pengguna Seong Ho. Ini sudah memperumit keadaan. Karena sekarang jagoan kita tahu bahwa orang-orang di luar sana benar-benar sedang memburunya. In-hak memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Seong Ho berpikir seluruh situasi ini konyol. Satu-satunya alasan dia menghapus video itu hanyalah karena dia kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Pokoknya, berandalan ini adalah seorang sok tahu yang banyak omong. Dia bahkan memaki-maki Seong Ho karena meninggalkan semua orang tanpa mempublikasikan informasi siaran langsungnya. Tanpa tahu bahwa orang yang sedang dia buru sedang duduk di depannya. Seong Ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga sama. Ini membuatnya berpikir apakah dia harus benar-benar mengubah arah dan berbagi informasi. Dia langsung bangkit untuk menghadapi In-hak secara langsung. Memarahinya karena mengacaukan potong rambutnya di tengah sesi. In-hak mencoba berlagak jagoan di depan jagoan kita, tapi Seong Ho menatap si cebol itu dengan tatapan membunuh. Memerintahkannya untuk segera pergi kecuali jika dia ingin dipermalukan lagi. Merasa terintimidasi, berandalan itu keluar dari toko saat wanita itu mengucapkan selamat tinggal padanya. Mick yang merasa lega. Melihatnya dalam kesulitan, jagoan kita meminta nomor teleponnya. Hanya karena dia pikir pria ini benar-benar seorang badut yang bisa mengancam nyawanya. Sesampainya di rumah, pria kita terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, dia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang ditemukannya sangat mengkhawatirkan, seluruh forum dibanjiri dengan umpatan dan makian yang ditujukan kepadanya. Dia menerima kebencian tanpa henti sampai. Dia akhirnya menemukan nama pengguna In-hak. Si badut itu bahkan menggunakan nama panggilan. Meskipun verifikasi penuh dapat diakses di situs web tersebut. Seluruh halamannya dibanjiri komentar negatif tentang pria kita, seorang pembenci sejati dan pengguna Reddit seutuhnya, jiwa dan raga. Seong Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang pantas. Dia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa, tapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia memerintahkan portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya menyempurnakan tempat persembunyiannya, mengerjakan penambangan dan konstruksi.
Beliung itu membantunya, dan kemudian dia menyebarkan adukan semen dengan air. Meratakannya dengan mulus. Setiap hari, setelah pekerjaan selesai, dia keluar menunggu adukan semen mengering. Selama saat itu, dia menatap bulan yang sepi. Tiba-tiba, Seong Ho menyadari bahwa dia harus menanggapi ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak mencari tujuan hidup yang muluk-muluk. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup, hanya itu yang penting selama dia menang. Setelah membulatkan tekadnya, dia berbalik dan mendapati dirinya ketakutan. Ada seekor Bonech Reaper yang bergerak mendekatinya. Seong Ho sudah sangat kesal. Jadi dia akhirnya menemukan target untuk menjadi fokus perhatiannya. Sebuah ledakan keras menyusul, melalap segalanya dalam api. Saat berikutnya pria kita terbangun, dia dipenuhi luka goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi kemudian dia teringat penampakan Bonech Reaper itu. Satu hal yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga ada jawabannya. Tepat setelah dia melihat Bonech Reaper, Seong Ho sudah tahu bajingan itu akan meledak berkeping-keping, jadi dia langsung lari. Tapi ledakannya masih mengenainya, menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan dan tidak mati. Namun, gerakan kecil tadi juga ada harganya. Tubuh Seong Ho dipenuhi duri yang menusuk di sisi kanannya. Mengerahkan sisa kekuatannya, dia memanggil jendela status untuk membantunya. Statistik sistemnya menurun karena kondisinya saat ini. Tapi berkat kehancuran makhluk itu, dia mendapatkan poin karena berhasil mengalahkannya. Sakit kepala yang berdenyut mulai mengambil alih, membebani indera Seong Ho. Menguras sisa tenaganya, dia memerintahkan, buka portal. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini termasuk mengeluarkan serpihan tulang dari makhluk itu. Serpihan itu sangat menyakitkan untuk dikeluarkan dan rasanya sakit sekali saat mencabutnya. Salepnya bekerja dengan sangat ajaib. Membantunya menghentikan pendarahan. Memeriksa kondisinya setelah membalut lukanya lebih lanjut. Seong Ho akhirnya pingsan. Itulah batas kemampuannya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing, dan jagoan kita sudah bangun kembali. Dia berpikir bahwa dia berada di ambang kematian kapan saja sekarang. Kekhawatiran utamanya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh, jadi dia membuka jendela status. Sistem sepertinya mengatakan dia baik-baik saja, jadi itu bagus. Dia bangkit dan merenungkan pertanyaan bagaimana si kepala tulang sialan itu bisa menemukannya. Pertama-tama, hutan ini sangat luas, jadi tidak aneh jika ada makhluk yang tiba-tiba keluar dari persembunyian seperti itu. Hal ini membuatnya waspada. Untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya, yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik semacam itu di dalam game adalah dengan menggunakan poin stat. Tentu saja, ini diperoleh dari pengalaman berburu atau eksplorasi. Cara lain untuk meningkatkan statistik adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang memperkuat penggunanya. Satu-satunya masalah, game Sora itu payah banget, dan tingkat kesulitannya luar biasa tinggi. Bahkan untuk mendapatkan item stat sederhana, seseorang harus melawan monster berbahaya yang levelnya jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti harus melawan monster-monster neraka hanya demi sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster, skill juga bisa terbuka. Monster level tinggi khususnya akan menjatuhkan skill itu berdasarkan kondisi tertentu. Hanya saja tidak setiap skill cocok untuk setiap pemain, jadi sekarang Seong Ho memikirkan sebuah cara. Cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat stat. Dia memutuskan untuk memutar ulang cuplikan cerita latar belakang yang pernah dia kunjungi di dalam game. Cerita-cerita seperti itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat seperti itu bisa memberimu item spesial bahkan sebelum kiamat datang. Tapi itu hanya sebuah teori game. Paham kan? Seong Ho tahu bahwa dia juga harus melawan monster yang lebih kuat untuk itu. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya untuk membaca informasi masa lalu dan mempelajari tentang 3 lokasi penting tempat cerita latar belakang terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Or Gunung Jerry. Yang tercepat di antara semuanya, menurut rekaman,
Or itu ditemukan pada tanggal 26. Jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal dengan misi berikutnya di depan mata. Jagoan kita mengambil ponselnya dan menyadari bahwa Mick yang meneleponnya. Pada larut malam. Di adegan berikutnya, mereka berdua berada di sebuah kafe, dan dia menanyakan kondisinya. Mempertanyakan mengapa dia memilih memakai kemeja lengan panjang di musim panas. Dia kan harus menyembunyikan lukanya. Dan dia menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli daripada kelihatannya. Dia mengira Seong Ho terganggu oleh insiden di toko, tetapi Seong Ho menyangkal hal seperti itu. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Seong Ho mengingatkannya tentang musim dingin yang lalu, di mana pria itu menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal, lalu dia mulai berkelahi dengan orang-orang lemah. Singkat cerita, dia itu manusia brengsek. Mick yang tertegun mendengar berita ini. Karena sebelumnya tidak punya info apapun tentang pria itu, tetapi jagoan kita memohon padanya untuk menjauhinya. Seong Ho kemudian langsung menanyakan alasan dia mengajaknya keluar. Wanita muda yang manis itu berbisik di telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah terbangkitkan. Seong Ho tidak tahu mengapa dia mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Berpura-pura secara alami, dia bertingkah cemburu karena tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa bersalah karena telah berbohong padanya. Tetapi Seong Ho meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Seong Ho senang dipercayakan informasi itu. Dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk. Dengan menyatakan minatnya pada game Survival Life, dengan niat penuh untuk mempelajari game tersebut. Sekarang, setelah kembali ke rumah, Seong Ho mengakui bahwa dia benar-benar merasa senang. Menemukan orang-orang seperti dia dengan karakter yang baik. Dia memeriksa toko-toko. Dan akhirnya benar-benar membeli drone-drone keren dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Kemudian dia langsung menuju tempat tidurnya untuk memulihkan diri untuk hari esok. Keesokan harinya pun tiba saat fajar menyingsing. Dia mulai membuat bahan untuk berburu para orc di markasnya. Dia menghancurkan dan memurnikan batu penyala. Batu-batu itu harus ditangani dengan hati-hati. Jika tidak akan menyala karena benturan yang salah. Selanjutnya, dia mengincar batu bercahaya. Menambangnya akan membuatmu buta karena cahayanya. Tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk dari batu-batu itu. Ini melengkapi persiapannya untuk misi. Selanjutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah zat pengeras. Agar batu penyala menjadi padat. Berkat gerbang dimensional miliknya, yang memiliki koordinat fleksibel, dia bisa dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia memasukkan semua barang bawaannya ke dalam mobil sewaannya. Merasa puas dengan pembeliannya. Dengan barang-barang yang sudah diamankan, Seong Ho berkendara menuju Gunung Jerry untuk membunuh para orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yongsan RI sebelum jam 12 malam. Menghabiskan sisa waktunya dengan latihan bayangan dan menjaga peralatannya tetap aman. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras dan kabut yang tercipta oleh hujan membuat sulit untuk melihat ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana para orc keluar dari dalam tanah. Karena dia sudah melihat-lihat di sekitar area perkemahan, dia berpikir bahwa fenomena pendahulunya tidak terjadi di dunia nyata, tetapi tiba-tiba pikirannya terpotong oleh raungan keras. Panik, dia menoleh ke belakang ke arah asal suara itu. Sosok gelap dan bayangan mendekatinya. Pahlawan kita menyadari itu adalah seekor orc, dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah. Yang berarti drop skill dijamin. Kang Seong Ho mencoba menenangkan dirinya. Sambil menembakkan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia pasti bisa menangkapnya. Metode yang dia temukan untuk menghadapi orc sangat sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresi orc untuk menarik agronya. Saat orc teralihkan perhatiannya, oleh nyala petasan dan mulai menyerangnya dengan kapaknya. Itulah saatnya untuk merebut kesempatan. Bidik orc itu dan langsung buka portalnya. Dan langsung ambil dan aktifkan sebuah granat kilat.
Karena cahaya yang sangat terang, akan butuh sekitar 20 detik bagi Orc itu untuk memulihkan penglihatannya. Ini menciptakan pertarungan melawan waktu. Kemudian, hancurkan otot-otot Orc yang telah mengendur. Karena efek status untuk benar-benar membuat pergerakannya menurun drastis. Orc itu berteriak marah dan mengayunkan kapaknya untuk menghancurkan pahlawan kita. Tapi dengan cepat, tokoh kita menunduk saat kapak itu hampir mengenainya, menghindari serangan itu. Lalu dia mengambil pisaunya dan menusuk kaki Orc itu. Saat kaki Orc itu tertusuk, ia berteriak kesakitan dan jatuh berlutut. Ketika pandangan mata Orc dan protagonis kita sejajar, dia menjejalkan kaleng api yang sudah dibuatnya ke dalam mulut Orc itu. Begitu kaleng itu masuk ke mulut Orc, kaleng itu meledak. Tak lama kemudian, tokoh kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju ORC itu menghantam tokoh kita, membuatnya terpental ke belakang. Dia bangkit, sadar seharusnya dia tidak lengah begitu cepat, dan menatap Orc itu, yang berjalan ke arahnya dengan tubuh bagian atas terbakar, tapi sepertinya ia tidak akan bertahan lama. Tokoh kita yakin bahwa dia akan segera menemui ajalnya, dicincang oleh Orc itu. Saat itu juga, sistemnya memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3. Dan dia baru saja mendapatkan 10 poin lagi, memperoleh skill tekad untuk bertahan hidup. Dia bangkit, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menangani ini, sambil bertanya-tanya di mana item drop-nya berada. Saat secercah cahaya bersinar di pergelangan tangannya, dia melihat ke arah pergelangan tangannya. Dan item drop yang didapatkannya adalah sebuah jam tangan, persepsi. Dia menghela napas lega. Karena akan sangat merepotkan untuk mencari item drop itu di tengah hujan. Dia mendekati Orc yang mati itu, pikirannya kalut, bingung harus berbuat apa dengannya. Dia berpikir bahwa insiden Orc jerisan informasinya dirahasiakan. Dia kemudian bertanya-tanya apakah menyebarkan informasi ini adalah tindakan yang benar. Karena situasinya bisa menjadi buruk. Dia teringat apa yang dikatakan Mi Kyung kepadanya. Bahwa para Awakened adalah orang-orang yang pernah memainkan game itu setidaknya sekali. Yang artinya hanya satu hal, pasti ada beberapa ribu orang yang telah menjadi Awakened. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti Owen Hawk. Mereka akan menyebabkan runtuhnya sistem dan hukum demi keuntungan pribadi dan membuat kekacauan terjadi. Saat ini, masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa meninggalkan mayat Orc itu begitu saja, atau mayat itu akan menjadi bonnet raper dan mulai mencelakai orang-orang besok. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mengapa dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi zombie, meskipun dia seorang Awakened? Dia masih berpotensi menjadi zombie jika terinfeksi oleh spora. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan, tidak mampu membuat keputusan. Dia membuka portal sambil memikirkan beberapa orang yang akan selamat. Sudah pasti bahwa wasiat ini pantas mendapatkan akhir yang teratur. Pemuda kita mulai menggali lubang di tanah agar dia bisa mengubur Orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik Orc itu ke dalam. Kemampuan barunya, tekad untuk bertahan hidup, aktif saat dipicu oleh kelelahan untuk menyelesaikan tugasnya segera. Sang pahlawan segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tidak punya pilihan selain bekerja secepat yang dia bisa. Lalu dia melemparkan Orc itu ke dalam kuburnya, sambil bersyukur atas kemampuan tersebut. Setelah itu dia membuka portal dan berakhir di sebuah mobil yang sedang bergerak. Efek sampingnya membutuhkan waktu bagi tubuhnya untuk pulih sebelum dia bisa kembali ke aktivitas normalnya. Keesokan harinya dia bangun dan bertanya-tanya apakah cuaca yang dia lihat itu nyata. Menurut rencananya, dia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya sambil bertanya-tanya apakah sisa-sisa Orc merah sudah hilang semua. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini bukan waktu yang tepat baginya. Dan memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim pagi-pagi sekali. Di dalam kotak, ada semua senjata yang dia butuhkan, meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai gada perang Indian. Namun, beberapa barang dari paket itu hilang. Dia mengambil sebuah catatan yang mengatakan bahwa beberapa barang yang dia pesan ilegal untuk dimiliki. Dan barang-barang itu tidak bisa lolos bea cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang didapatnya, dia mendengar mobil van pengiriman lain dan dengan keras memberitahu mereka untuk meninggalkan barang-barang itu di depan pintunya. Pintu itu diketuk, membuat pemuda kita bertanya-tanya. Mengapa kurir pengiriman tidak mendengarkannya?
Dia mencoba mengulanginya dan kemudian membuka gerbang. Itu bukan kurir pengiriman, itu adalah Mi Kyung. Dia berdiri di sana. Menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya apakah dia mau makan rabaki dengannya. Sekarang hanya tersisa 24 hari sampai kiamat tiba. Pemuda kita tidak percaya bahwa Mi Kyung akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas menjadi gugup dan tidak bisa berhenti tersipu malu setelah Mi Kyung menyajikan makanan. Dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin dan dia mendengarkannya. Mereka pun segera selesai makan. Dan dia bertanya apa yang ingin dibicarakan, gadis itu pun langsung ke pokok permasalahan. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya bahwa dia sedang mencari tahu tentang Sora, jadi gadis itu bisa mendiskusikan beberapa informasi penting mengenai hal itu. Ya, bukan itu yang pemuda kita kira akan dibahas olehnya. Dia pikir mungkin gadis itu ingin mengajaknya berkencan. Tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa membicarakan hal-hal kiamat dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini, karena dia membutuhkan teman yang baik di sekelilingnya di masa sulit. Gadis itu dengan cepat mulai membuang sampah. Sementara pemuda kita mempersiapkan beberapa hal lain, dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah terbangkitkan, karena jika gadis itu mengetahuinya dengan cara lain, itu tidak akan terlalu baik. Dia mulai dengan menjelaskan secara rinci. Wabah kematian logam dan berkeliaran dengan kelompok yang beranggotakan lebih dari 6 orang. Membuat kelompok itu menjadi sasaran empuk bagi para zombie. Memahami konsep ini penting untuk bertahan hidup. Menjadikannya keahlian terpenting di antara yang lainnya. Tujuan dari permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia akan menjelaskan lebih lanjut, gadis itu menghentikannya. Dia membahas apa yang dikatakan Owen Hawk. Kimba Plover mendapat banyak kecaman, jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi? Pemuda kita tidak benar-benar punya jawaban atas pertanyaannya dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan, dan keadaanlah yang membenarkannya. Lalu pemuda kita memberitahunya bahwa dia menolak tawaran orang itu untuk bergabung. Dan gadis itu bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka berbicara tentang menculik seorang gadis. Karena menganggap gadis itu jual mahal. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Kyung, memberitahunya apa yang pasti akan terungkap saat kiamat tiba. Sifat asli manusia. Pahlawan kita menasihatinya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi gadis itu mengejutkannya dengan menyarankan kepadanya agar mereka membentuk parti bersama. Pemuda kita mengepalkan tangannya. Karena dia tidak bisa begitu saja memberikan jawaban. Salah satu tujuannya adalah mencapai level 10. Dan membuka toko sebelum tutorial, yang mana menciptakan masalah. Di seolah, ada sebuah sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali berubah sesuai dengan level. Jika gadis itu ikut dengannya, dia pasti akan mati dengan cara yang paling buruk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan gadis itu lakukan jika dia menjadi zombie. Dia meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja dan menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi ke meja makannya. Dia pamer tentang kemampuannya yang disebut Blink, dia hanya perlu menghindarinya jika pria itu menggigitnya. Dia terkejut dengan keahliannya tapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada sembarang orang. Tapi wanita itu berkata dengan ceria kalau dia mempercayainya, dia menyarankan agar mereka menjadi tim yang hebat. Jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pepohonan. Sambil berpikir betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah memalu tiang-tiang penyangga ke dalam tanah untuk memasangnya. Dia kemudian melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan mengencangkannya. Setelah itu dia memasang inframerah di beberapa tempat. Dan pekerjaannya selesai. Dia melihat hasil pekerjaannya. Memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa setidaknya dia harus mendapatkan 1 poin ketangkasan untuk ini. Sung Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan adukan semen dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket-paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia sedang menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan menjadi dingin dan tak lama lagi dia harus berlindung di sini. Jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan penanggulangan. Pahlawan kita melihat ke pintu masuk gua.
dan memutuskan untuk membangun sebuah gerbang di sana, karena hanya sebuah tirai tidak akan cukup. Di setiap langkahnya, daftar hal yang harus dilakukannya terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke sebuah toko pertukangan kayu untuk produksi dan membeli berbagai macam barang. Dalam perjalanan pulangnya, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam. Sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia sedang membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyung, yang sudah lama tidak ditemuinya. Dia adalah seorang direktur game dan seorang duda, dan memiliki seorang putri kecil. Tokoh kita membaca ekspresinya, dan ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli tapi mulai memperhatikan tubuhnya. Yang terlihat mulai kembali bugar. Lalu tokoh kita bertanya apa yang terjadi padanya. Yang dijawabnya betapa jelasnya hal itu, dia kesal karena dunia akan berakhir. Sang protagonis terkejut karena dia juga tahu tentang itu, dan Hyung bertanya-tanya apakah protagonis kita mempercayainya. Pada awalnya, Hyung tidak mempercayainya sampai temannya mulai melayang. Menggunakan kekuatan super yang dianugerahkan kepadanya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum bangkit. Dan pria game itu menghela napas sedih karena dia juga belum bangkit. Sekarang temannya akan pergi ke stasiun penyiaran. Untuk menghasilkan uang, pria game itu menyuruh pemuda kita untuk duduk di sebelahnya. Dan pemuda kita menyadari bahwa sebentar lagi semua orang akan mengetahui tentang keberadaan para awak kenet. Hyung mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang aneh yang terjadi, baku tembak Dio Wido. Seong Ho tidak percaya dengan apa yang didengarnya, karena dia tidak menonton berita tadi pagi. Dia menyuruhnya untuk menonton berita, tetapi postingan itu langsung dihapus. Media sekarang sedang dikendalikan. Hyung menjelaskan berita lanjutannya. Bagaimana mereka mencoba menutupi berita itu. Dengan mengatakan bahwa seorang desertir yang melakukan penembakan itu. Sekarang, area baku tembak telah ditutup untuk umum, hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba, pemuda kita bangkit, membuat alasan untuk pergi dan mulai melarikan diri. Kembali ke rumah, baku tembak terjadi tepat setelah insiden Orc. Seluruh kejadian ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat di dalamnya. Karena reaksi mereka membuatnya jelas. Dia membuka sebuah file di komputernya dan mengklik sebuah video. Pemuda kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti dari fenomena pendahulu. Dia bahkan sudah menyingkirkan Orc itu. Tetapi baku tembak terjadi pada saat yang bersamaan. Sambil berpikir keras, dia bertanya-tanya. Apakah seseorang membocorkan informasi itu kepada pemerintah sejak awal dan mencoba memulai tindakan? Dimulai dengan fenomena pendahulu pertama, dan mungkin mereka tidak muncul di depan. Karena mereka tidak memiliki sifat ofensif. Dia tidak yakin siapa orangnya. Tetapi pasti ada seseorang di balik pemerintah. Seong Ho bertanya-tanya siapa orang itu. Dia menelitinya dan tersisa 3 pemain veteran. Setelah banyak berpikir, dia menyingkirkan sang pencipta. Karena mereka melakukan gerakan permainan ini di dunia nyata. Para pencipta game itu kemungkinan besar adalah penjahat. Jika para penjahat itu didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh Orc itu. Dia membuat sketsa 3 wajah, yang merupakan tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu penyintas nomor 1. Dan jika teorinya benar, dia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian. Pemuda kita bersandar di kursinya. Bertanya-tanya apakah penyintas nomor 1 adalah orang yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veterannya. Dan memutuskan untuk mempercaya mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi info. Tetap tidak akan menghentikan bencana yang akan datang, jadi dia belum akan ikut campur. 2 hari kemudian, pintunya selesai dibuat dan pantrinya sudah siap. Tempat perlindungan pertama selesai. Dia memutuskan untuk memasang 2 baki logistik. Dan kemudian mengebor menembus dinding, tapi ruang yang ada jauh lebih sempit dari yang dia bayangkan. Lapisan kedap air di ruang bawah tanah telah selesai, dan dia mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia pergi, sambil berpikir bahwa dia akan menemukan solusinya nanti setelah semuanya selesai. Memasuki fase 2, ada tugas penting yang harus dia lakukan. Yaitu membuat peta dengan drone-nya. Saat dia sedang melakukannya. Dengan perangkat VR-nya terpasang dan drone di udara, dia melihat tempat perlindungannya di titik tengah. Dan mulai menjelajah sekitar. Melalui drone,
dia bisa mengetahui tentang padang salju di barat laut dan lautan di selatan. Lautan itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa. Jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa perangkap untuk menangkap ikan. Dia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistemnya di sekitar tempat perlindungan. Tiba-tiba, dia melihat tempat di mana dia mengubur beruang burung hantu itu. Tapi mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya apakah si bola bulu besar yang memakannya. Dia tidak langsung mengambil kesimpulan karena ada banyak jejak kaki di dekatnya. Sebagian besar adalah jejak kaki orc, yang membuatnya semakin mencurigakan. Dia mengukur jarak antara lembah dan tempat perlindungan, yang kira-kira 1,5 kilometer. Membuat tempat perlindungan itu lebih berbahaya dari yang dia duga, mengingat para goblin berada di dekatnya. Dia memutuskan untuk membawa kembali drone itu ke tempat perlindungan karena dia tidak boleh kehilangannya. Dia berhasil membuat sketsa peta yang bagus dan mengetahui jenis hewan apa saja yang ada di hutan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendirian, dimulai dari rawa terdekat. Dia ingin melihat apakah bertani di sana memungkinkan. Tiba-tiba, sensor inframerah berbunyi dan dia melangkah keluar. Mengetahui bahwa ada goblin di sekitar dari jejak kaki mereka yang tercetak di tanah. Jagoan kita sudah memikirkan hal ini, jadi ini menciptakan kesempatan yang sempurna baginya. Dia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru saja meningkat. Bahkan suara terkecil pun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil melihat beberapa goblin. Tanpa memperlihatkan dirinya. Ini menciptakan sudut penyergapan yang sempurna untuknya. Dan dia mengeluarkan tombaknya dan melesatkan sebuah panah ke arah kepala si goblin. Terserang, goblin itu langsung mati dan jagoan kita terlihat oleh goblin lainnya. Dan mereka mulai berlari ke arahnya untuk menyerang, tapi dia dengan cepat menyingkirkan mereka. Seolah-olah mereka sangat mudah untuk dibunuh. Dia membunuh 4 dari mereka. Lalu menyerang 4 sisanya. Protagonis kita dikepung oleh mereka. Tapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang seketika membuat para goblin berlutut. Saat mereka sedang berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan para goblin untuk memenangkan pertempuran ini sehingga dia sendiri tidak percaya itu berhasil. Sekarang hari yang tersisa hingga kiamat tiba adalah 21 hari. Saat sedang menggali tanah, protagonis kita merasa lelah dan tiba-tiba sifatnya terpicu. Dan tubuhnya kembali penuh dengan efisiensi. Dia menyadari bahwa skillnya ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat para goblin. Kemudian dia beralih ke barang rampasan yang dia kumpulkan. Dia pertama-tama mengumpulkan buah guaca, yang sangat membantu dan memulihkan kekuatan. Ada banyak sekali minyak sayur di antara barang rampasan, yang membuatnya berpikir mungkin ada panen di dekat sini. Dia melihat ke dalam kantong kepala goblin, dan dia terkejut menemukan seekor katak hidup di dalamnya. Katak itu berwarna biru. Membuat protagonis kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa katak hidup bukannya yang mati. Tiba-tiba, katak itu mulai mengeluarkan bau dan tak lama kemudian protagonis kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Seketika, protagonis kita memutuskan bahwa dia harus memelihara katak ini. Apapun yang terjadi. Bukan hanya karena dia menganggap kata itu sangat lucu. Tetapi dengan bisa mengekstrak racun, dia akan bisa menciptakan kekebalan racun. Dengan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Dengan racun kelumpuhan, berburu juga akan menjadi lebih mudah. Lalu protagonis kita memutuskan nama untuk kata itu. Jodok. Berniat untuk memberi Jodok banyak makan, sistem mulai memberitahunya tentang kata itu. Yang sekarang menjadi miliknya. Dia bertanya-tanya apakah ini seperti gimmick tersembunyi yang ditambahkan. Dalam kenyataan, dia mulai berpikir berlebihan dan menganalisis situasi secara berlebihan. Setelah itu, protagonis kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensional. Dengan gerbang itu, dia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu, dia segera mulai mencari di sekelilingnya. Dan kemudian menemukan sebuah mata air yang tidak sengaja dia lewatkan di drone. Dia melihat air itu dan menyadari bahwa itu adalah air biasa. Dan tidak ada yang terlalu berbahaya. Dia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat tempat perlindungannya. Dan tepat di belakang mata air itu,
dia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak sayur. Pemuda kita memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak sayur dalam jumlah yang cukup. Setelah itu, dia meninggalkan tanda di pohon kemanapun dia pergi agar tidak lupa jalan ke tempat ini dan mulai kembali. Di apartemennya, dia memberi makan hewan peliharaan barunya, Jodok. Untuk saat ini, dia memelihara hewan peliharaannya di apartemen lantai 2. Dia tidak bisa meninggalkan Jodok di tempat persembunyian karena hewan itu akan mati. Selain merawat hewan peliharaannya, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Hal yang paling lama adalah membuat salep. Dan tanpa sengaja membuatnya terlalu banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberikannya kepada Mi Kyung karena dia juga seorang awakener. Jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Hyong. Di tempat Hyong, dia meminum minuman protein. Dan pemuda kita memberinya salep itu, membuatnya bertanya-tanya benda apa itu. Pria kita menjelaskan bahwa dia membelinya terlalu banyak dan salep itu bagus untuk luka. Hyong dengan bercanda bertanya apakah dia mulai terjun ke dunia pemasaran dan pahlawan kita menyangkalnya. Meski begitu, Hyong berterima kasih padanya atas salep itu dan karena telah mengiriminya informasi terkait Sura. Tetapi pemuda kita berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang insiden penembakan itu. Kemudian Seong Ho menyadari Gim terasa sangat sepi, yang mana temannya. Menjelaskan bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah orang dari stasiun penyiaran menyebarkan informasi yang dia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat markas di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah pertanda bahaya. Tetapi Hyong tidak mau meninggalkan anggotanya, dia terlalu setia kepada mereka. Lalu Hyong bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Siang Ho, dan dia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dan Siang Ho merasa familiar dengan suara itu. Dia melihat ke bawah gedung dan dia melihat Mi Kyung tergeletak di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia diserang tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyong langsung pergi untuk memeriksa bagian luar gedung dan seluruh area. Meskipun pemuda kita mencoba menghentikannya untuk tidak keluar saat itu. Sementara itu, pemuda kita tetap bersama Mi Kyung dan dia menjelaskan lebih lanjut. Bahwa segalanya menjadi gelap di depan matanya dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, pahlawan kita merasa merinding, menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuannya. Blink, setiap kali hal seperti itu terjadi. Karena mereka sudah mulai bergerak. Dia juga meyakinkan akan segera mengiriminya peralatan bela diri. Dan mendesaknya untuk sangat berhati-hati mulai sekarang. Hanya tersisa 20 hari sampai kiamat tiba. Ada sebuah meme terkenal dari masa lalu, jika 5 orang berkumpul. Salah satu dari mereka pasti tidak berguna. Para troller ada di mana-mana di dunia. Terutama di Sura. Di Sura, ada patch untuk mengatasi gangguan. Para pengembang menanggapi laporan tetapi tidak menangkap para troller itu. Di Sura, para troller bergabung dengan tim bertingkah seperti pemain normal, tetapi setelah itu, mereka memancing party ke area yang dipenuhi monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati para pemula dengan ramah hanya untuk membunuh mereka kemudian dan mencuri barang-barang mereka. Para troll telah melakukan segala macam hal untuk membuat para party saling bertarung. Mereka membuat game yang sudah tidak terkenal itu hancur hanya dalam waktu 1 tahun. Beberapa pengguna turun menjadi 4 karena tim Seong Ho telah membereskan para troll yang tersisa. Pria kita bertanya-tanya mengapa dia menjelaskan semua ini, lalu merangkum semua yang telah dia temukan sejauh ini. Komunitas para awakener bergabung setelah baku tembak di Uido. Mereka tidak hanya memberikan informasi tetapi juga merencanakan berbagai siasat. Dia berhenti di tengah kalimat saat mengetahui bahwa orang-orang juga menjual videonya. Saat protagonis kita menjelajahi situs itu lebih jauh, dia mengetahui bahwa rekan satu timnya, Doa Jisem, adalah seorang troller. Dia terkejut melihat thumbnail video Doa Jisem yang menyatakan bahwa dia dikari oleh Kimbap Joe. Sekarang Seong Ho bertanya-tanya apakah troller itu sedang mencoba memancing orang lain. Dengan beberapa video yang telah diedit, secara mengejutkan, dia bertepuk tangan untuk Doa Jisem. Saat Doa Jisem dipuji karena pemikirannya, dia meregangkan tubuh seraya memutuskan untuk berlatih lebih giat. Untuk menghadapi orang-orang semacam itu, selama 13 hari berikutnya setiap kali dia punya waktu. Pahlawan kita terus-menerus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang dapat digunakan dalam pertarungan nyata. Dari sebuah kanal MeTube Survival Online.
Di sisi lain, dalam periode waktu itu, dia melihat serangan-serangan monster, termasuk di tempat-tempat persembunyian. Selain itu, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kawat. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Seong Ho akhirnya tidak sabar untuk memilih senjata utama, sebuah senjata yang bisa digunakan jika penyakit kawat datang. Dan yang juga bagus untuk pertarungan anti personel serta pemusnahan monster. Dia melihat ke dalam tas peralatannya dan menemukan sebuah gada perang Indian, dan sebuah ketapel kayu. Manik-manik tanah liat oker dan kapak batu buatan tangan, namun tidak ada satupun yang sesuai dengan kondisinya. Lalu pada awalnya, protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel. Benda itu memiliki kegunaan yang tinggi dalam banyak hal, namun manik-manik tanah liat oker itu ambigu karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan gada perang Indian. Dia merenungkan bahwa begitu penyakit kawat dianggap sebagai hal yang pasti, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Cara termudah untuk melenyapkan zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak menggunakan senjata tumpul. Dia teringat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk dibeli setelah mencapai level 10 adalah item jenis senjata tumpul, yaitu gada kayu ebony, dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Tapi sekarang anak itu bertanya-tanya apakah gada perang Indian juga bagus untuk melawan orang. Dia yakin hal itu ambigu karena akan sulit baginya untuk menangani seorang awakener psikis dengan ini. Dia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup, membunuh manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh, yang mengharuskan pertandingan maut dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh. Mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain, meskipun akan ada banyak sekali orang yang akan melenyapkan pengguna demi mendapatkan lebih banyak poin, meskipun harus menderita kerugian. Sementara itu, dia benar-benar menghancurkan boneka latihan dengan gada perang Indian miliknya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain-pemain semacam itu, sampai dia selesai melakukan farming item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat dari wajahnya sambil berencana untuk membongkar toko sepenuhnya. Tapi dia berhenti di tengah kalimat saat mendengar suara serigala dari dekat. Dia terkejut, bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho menemukan serigala yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Anak itu bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya. Serigala abu-abu, tetapi saat dia mengamatinya lebih dekat, dia menyadari serigala itu tidak bernapas. Dia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau serigala yang datang ke dekat tempat persembunyiannya setelah diserang. Untuk mencari informasi lebih lanjut, protagonis kita mulai memeriksa luka-lukanya. Namun, entah dari mana, seekor anak serigala kecil memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah induk dari anak serigala kecil ini, yang berdiri di antara dia dan induknya agar bisa melindungi induknya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah induk dari anak serigala kecil ini, yang berdiri di antara dia dan induknya agar bisa melindungi induknya. Dia menjadi bingung karena tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan anak serigala kecil itu dari induknya. Dia mengambil sekop, karena pahlawan kita memutuskan untuk mengubur serigala yang mati itu dengan cepat. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka ia akan berubah menjadi bone creeper, dan jika tidak, maka ia akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa saat, lubang itu selesai digali, sementara anak serigala yang lebih muda tidur di samping induknya. Mengingatkan pemuda kita akan dirinya yang lebih muda dan Mungci, anjing yang dia pelihara di masa kecilnya. Selanjutnya, dia mengambil serigala kecil itu, menjelaskan bahwa induknya akan tidur di sini. Dia menambahkan bahwa ia bisa mengunjungi ibunya kapanpun ia mau, karena dia berencana membuat lubang anjing di pintu tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikan ia tidak akan pernah kelaparan sampai dewasa. Sebagai gantinya, dia meminta bantuannya dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika dia bertanya apakah ia setuju, serigala kecil itu dengan senang hati menjawab dengan mengeluarkan suara lembut. Kemudian, protagonis kita memberinya nama, Dingo, sambil menepuk kepalanya. Jendela sistem pun muncul, memberitahukan bahwa dia telah berhasil berkomunikasi dengan serigala abu-abu, dan serigala abu-abu ini, Dingo, akan dianggap sebagai miliknya. Dengan itu, tersisa 19 hari lagi sampai kiamat tiba.
Seong Ho sibuk melatih Dingo. Dia menginstruksikannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja dia ajarkan. Ketika pemuda kita meminta kaki, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya, lalu serigala itu berlari sesuai perintah. Duduk, berbaring, dan tetap diam, mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir, dia melempar sepotong tulang besar ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan sebuah lompatan. Protagonis kita merasa puas saat dia menyadari betapa cepatnya ia belajar. Kemungkinan karena ia berasal dari dunia lain. Dia merenungkan kemampuan melacak baunya yang luar biasa. Dan dalam benaknya, menganggap Dingo sebagai pembawa keberuntungan dan berkah. Dia merawat teman menggemaskannya dengan sebuah ciuman dan mulai mengatakan sesuatu. Tetapi teleponnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, dia melihat pesan dari Hyong yang menyarankan untuk mencari levitasi di internet. Kemudian, pahlawan kita menemukan sebuah artikel tentang seseorang yang disebut manusia super pertama, seseorang yang mengklaim zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1. Di kolom komentar, orang-orang skeptis percaya bahwa saluran siaran melakukan ini hanya untuk rating. Dia menyadari ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa tentang Era, tetapi para awakener jelas waspada. Di kolom komentar, dia merasa lucu melihat beberapa orang kesal ketika hanya sedikit informasi yang dibagikan. Dan yang lain marah ketika apa yang mereka ketahui menjadi tersebar luas. Selanjutnya, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan bereaksi. Dia sadar ada orang-orang yang mengadakan unjuk rasa tentang keterkejutan dan kekuatan super. Tetapi dia tersadar, memutuskan untuk tidak terlibat dengan masalah seperti itu. Meskipun dia menyiratkan bahwa pemerintah pada akhirnya akan bertindak setelah pertanda kedua, yaitu peristiwa Hobgoblin, terjadi. Seong Ho memutuskan untuk tidak membuang waktu. Dia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini, mereka akan memulai eksplorasi jauh ke dalam. Pria kita tahu persiapan matang adalah satu-satunya solusi, dan Dingo tampak bersemangat untuk itu. Kemudian, mereka memasuki dunia portal dan Seong Ho merenungkan mengapa dia memilih eksplorasi antar dimensi dengan Dingo. Dia membiarkan Dingo mengendu sebuah kantong kecil dan memerintahkannya untuk menemukannya. Alasan pertama untuk jenis eksplorasi ini adalah untuk mempersiapkan peristiwa Hobgoblin yang akan datang. Karena dia membutuhkan Dingo untuk menanamkan aroma para goblin dengan benar. Sementara itu, Dingo menggonggong setelah menemukan daging di semak-semak. Dan pahlawan kita merasa bangga karena Dingo melacaknya hanya dari aroma yang tersisa. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertarungan langsung dan mengikuti perintah. Jadi dia memberi isyarat, dan serigala itu segera melesat maju dengan presisi tinggi. Dingo memburu seekor kelinci di rerumputan. Dan protagonis kita memujinya. Alasan ketiga untuk eksplorasi adalah untuk memastikan apakah berburu memungkinkan di dunia lain. Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya, mengamati kelinci yang mati itu, dan memperhatikan cakarnya yang kuat dan ukurannya yang besar. Setelah itu, pria kita dan serigala kecilnya melanjutkan penjelajahan, bergerak maju. Dia bertanya-tanya seperti apa kognisi Dingo jika dilihat sebagai statistik. Dia memutuskan untuk menuju ke lembah untuk memverifikasinya sendiri. Kemudian sebuah jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa kesehatan Dingo telah meningkat sebesar 1. Mengingat statistik kesehatannya sendiri sebagai Kimbafo adalah 170, pahlawan kita terkesan dengan seberapa cepat Dingo tumbuh. Tiba-tiba, Dingo mulai batuk, dan protagonis kita bergegas untuk menawarkan air. Dia mengingatkan rekannya untuk tidak pergi sendirian ke dalam hutan. Dingo pun minum. Sementara pria kita melihat sebuah paprika hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah Dingo memakannya. Sistem mengungkapkan itu disebut paprika banteng. Seong Ho senang menemukannya di hutan. Dan memuji Dingo, menjanjikan banyak hadiah nanti. Dia menggali untuk memanen lada banteng. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir mereka. Keduanya duduk di bebatuan di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi indera atau kehadiran yang aneh. Jauh di lubuk hatinya, pemuda kita merenung bahwa ikan trout merah bukanlah monster. Dan tidak memberikan poin atau item. Namun, dia percaya. Sangat penting bagi Dingo muda untuk mendapatkan pengalaman, yang mana itu sangat berharga. Setelah berburu ikan trout merah,
Protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan untuk fase 2, lalu kembali ke rumah. Keesokan harinya, seluruh restorannya dihancurkan. Manajer dari perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam waktu 3 hari jika ada masalah perbaikan. Dia berterima kasih kepada manajer dengan tulus karena telah bekerja pagi-pagi sekali. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur. Tetapi tahu itu perlu saat dia melangkah masuk. Seong Ho berasumsi bahwa setelah kiamat, mereka yang tidak berubah menjadi zombie. Kemungkinan besar akan menjarah toko-toko. Dia mengakui akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak punya hak untuk mengeluh. Saat dia mulai membersihkan, Hyung muncul di belakangnya. Mengamati ruangan yang kosong, Hyung menyebutkan. Dia juga hanya meninggalkan peralatan paling minim. Ketika pemuda kita bertanya-tanya mengapa Hyung ada di sana. Hyung menyentil dahi Seong Ho, marah karena pahlawan kita pergi kemarin tanpa pamit. Sekarang, Hyung berkata. Dia datang hanya untuk memeriksa apakah Seong Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo menatap Hyung dengan tatapan dingin. Hyung bertanya-tanya apakah Seong Ho selalu punya anjing, tetapi dia menjelaskan bahwa anjing yang dulu sudah lama tiada. Dia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya, dan Hyung menyebut serigala itu menggemaskan. Kemudian, Seong Ho bertanya lagi mengapa dia ada di sini, dan Hyung mengulangi bahwa dia hanya datang untuk memeriksanya. Pahlawan kita tidak percaya itu, jadi Hyung memberitahukan alasan lain kunjungannya. Dia mengaku khawatir tetapi juga mengungkapkan bahwa dia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mek Hyung. Dengan begitu, hanya tersisa 17 hari sampai kiamat tiba. Duduk bersama Hyung, Seong Ho mengetahui bahwa parti yang diorganisir oleh Kim Cheol-jun. Pria yang dikenal selalu memakai topi, sebenarnya menargetkan Mek Hyung. Hyung juga menyebutkan bahwa truk derek yang tidak disukai pemuda kita juga terlibat dengan parti mereka. Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka. Dan bertanya apakah area di dekat kaki gunung adalah tempat pembangunan kembali dihentikan? Menambahkan bahwa tempat persembunyian mereka terletak di sana. Namun, protagonis kita penasaran bagaimana Hyung bisa menemukan semua ini, dan Hyung menjelaskan bahwa semua petunjuknya cocok begitu saja. Dia menyatakan bahwa Han Jin Seong, orang yang bisa melayang, baru-baru ini muncul di sebuah acara varietas, dan Hyung telah bertanya langsung padanya. Han Jin mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu dengan kelompok Cha Il-jeon sebelumnya. Tetapi semua anggota mereka tidak menyenangkan, jadi Han Jin menolak untuk tinggal bersama mereka. Karena kepribadian yang tidak cocok. Setelah apa yang terjadi pada Mi Hyung, semua anggota perempuan mulai meninggalkan kelompok itu. Ketika ditanya tentang kepergian mereka, para wanita itu hanya mengatakan bahwa mereka telah menerima tawaran dari kelompok awakener lain. Hyung meminta pendapat Seong Ho, dan pahlawan kita menjawab bahwa tidak seperti Mi Hyung, anggota perempuan lainnya pasti telah dijebak untuk bergabung. Hyung kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa kelompok mereka sekarang hanya tersisa 4 anggota, termasuk dirinya sendiri. Pengungkapan ini mengejutkan protagonis kita, yang ingat ada 20 anggota hanya beberapa hari sebelumnya. Hyung tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia tahu bahwa sekarang kelompok mereka hanya memiliki 2 awakener. Seong Ho kesulitan mencerna ini, mengingat bahwa mereka telah membantu para anggota itu, yang tetap memutuskan untuk pergi. Namun, Hyung tetap tenang. Memberitahu protagonis kita bahwa memang beginilah keadaannya. Orang-orang itu hanya mementingkan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, Hyung berkata dia khawatir tentang Ji-eun kecil, mempertimbangkan apakah harus menghubungi mantan istrinya atau tidak. Protagonis kita tetap memasang wajah datar, tahu bahwa situasi mereka tidak sama. Dan dia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri benar. Dia ingin bertanya pada Hyung sesuatu yang telah mengganjal di pikirannya. Protagonis kita bertanya-tanya, jika kiamat benar-benar datang. Dan orang-orang mulai mengancam Hyung, apa yang akan dia lakukan? Sebelum dia bisa selesai. Hyung memotong perkataannya, bersikeras dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Hyung mengatakan dia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi dalam bencana tanpa hukum, tidak akan ada pilihan lain. Dia percaya bahwa di saat-saat seperti itu, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Kemudian, Hyung bertanya dengan penasaran. Mengapa Seong Ho mengajukan pertanyaan seperti itu, menyatakan bahwa itu tidak seperti dirinya.
Protagonis kita tidak memberikan jawaban yang sebenarnya, dan saat itu juga, seseorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari ponsel pahlawan kita. Hyung bertanya-tanya apakah itu suara anak hilang. Tapi Seong Ho memeriksa peta dan meminta Hyung untuk menjaga Dingo sebentar. Di tempat lain, Myung dikepung oleh orang-orang jahat dan sepertinya telah mengirimkan sinyal bahaya. Sang penegak hukum, On In Hok, dengan mengejek bertanya pada Myung mengapa dia membuat keributan seperti itu, dan menuntutnya untuk turun sebagai tanggapan. Myung berdiri di tepi atap, berteriak bahwa dia sudah menolak. Tapi mereka terus mengejarnya. Dia menuntut untuk tahu mengapa mereka melakukan ini. On In mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Kim Seo dan Ma Jang-in maju. Bersikeras untuk menangani masalah dengan cara mereka dan menunjukkan bahwa karena mereka berada di area pembangunan ulang, tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan Mi Kyung. Kim Cheol menyuruhnya untuk tidak membuang-buang energi dan mengingatkannya bahwa mereka semua memiliki bakat. Lalu memulai hitungan mundur. Sementara itu, jagoan kita sedang menyiapkan senjatanya. Bersembunyi di sebuah gang, pada hitungan kedua, dia mengarahkan ketapel pada Kim Cheol. Dan pada hitungan ketiga, Kim Cheol terkena serangan. Semua anggota kelompok kebingungan, mencoba mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, protagonis kita muncul dengan helm dan melangkah maju untuk menyerang On In. Sambil berpikir apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak, menggunakan gada perang Indian. Seong Ho memukul On In dengan keras, lalu segera mengincar anggota lain. Orang ini mengeluarkan energi hitam, membuat pahlawan kita curiga dia memiliki bakat penghalang penglihatan. Tapi Seong Ho tetap bisa memukulnya. Sekarang, pahlawan kita terengah-engah. Dan ketika dia melihat Myung, dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia berbalik dan melihat Kim Cheol datang ke arahnya dengan tongkat pemukul, yang mengenai dan merusak helmnya. Seong Ho terkejut dengan kekuatan penghancur di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Cheol menyadari siapa dia. Tapi jagoan kita sedang berpikir keras, menyadari bahwa bakat ofensif Kim Cheol sangat kuat, bahkan pada tahap awal. Kim Cheol bersumpah untuk melumpuhkan protagonis kita, dan anggota kelompoknya bangkit untuk membantunya. Bertekad untuk melepaskan kekuatan penuh mereka meskipun bukan orang-orang yang telah bangkit. On In menyerang pahlawan kita dengan listrik, mengejeknya saat dia mendekat. Seong Ho tidak yakin apa yang harus dilakukan saat lawannya memamerkan semua keahliannya. Dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan gerbang dimensi tepat saat On In akan menyerang. Dingo muncul dan menggigit lengan On In. Hyung keluar dari sebuah gang. Bertanya apakah ini pantas dilakukan di siang hari bolong dan menyarankan kelompok itu untuk pergi. Jika mereka tidak mau cari masalah, sambil mengatakan dia akan menelepon 112. Semua anggota kelompok itu memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Hyung berkomentar bahwa mereka terlihat lemah, tapi masih bertingkah sombong. Selanjutnya, Mi Kyung turun. Dan langsung memegang kepala pahlawan kita, memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia melihat helmnya retak, dan Hyung menawarkan untuk menggendong pemuda kita. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Siang Ho melintas ke kawan-kawan lamanya dari permainan itu. Ketika Mi Kyung menyarankan untuk pergi ke rumah sakit, protagonis kita berpaling dan bersikeras dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya pada Hyung apakah mereka bisa membawa Mi Kyung ke dalam party mereka. Hyung bilang itu bukan masalah, selama Mi Kyung tidak keberatan. Dan dia dengan senang hati setuju. Sang pahlawan pergi, mengatakan dia punya beberapa urusan. Sementara Hyung dan Mi Kyung bertanya-tanya mengapa dia bertingkah sangat aneh. Setelah kembali ke rumah, pahlawan kita berkonsentrasi untuk mengendalikan emosinya dan merencanakan tahap kedua dari persiapannya. Kepergiannya yang tiba-tiba tidak bisa dihindari. Dan melihat Hyung dan Mi Kyung bersama membuatnya merasa bisa mempercayai mereka dengan rahasia tentang kemampuannya, tapi keputusan sudah dibuat. Untuk memaksimalkan gerbang dimensional, pemuda kita harus naik level dengan cepat. Dan fokus untuk mendapatkan skill dan farming. Frasa, hancurkan mereka dengan kekuatan item, semakin bergema setelah melawan geng gunung. Dia menyadari bahwa jika dia bersiap untuk kiamat seperti yang direncanakan, akan ada selisih 3 level atau lebih. Menyebabkan monster yang muncul kembali di dekatnya menjadi lebih kuat dan membuatnya lebih sulit untuk bekerja sama dengan kedua rekannya. Dia terus bekerja sampai selesai.
Memasang tungku kayu bakar di tempat persembunyiannya, tahu bahwa ini akan membantunya tidur nyenyak di malam hari. Dingo juga menikmati tungku itu, tidur nyenyak di sebelahnya. Dan persiapan awal tempat persembunyiannya akan hampir selesai. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk begadang semalaman. Dengan begitu, tersisa 16 hari sampai kiamat tiba. Seorang pembawa berita memberikan informasi terbaru kepada pemirsa tentang asteroid yang dia mati sebelumnya. Menurut laporan, HSA telah mengumumkan bahwa Yun Jambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA memantau lintasannya dengan cermat. Tetapi sebagai responsnya, meteorit itu terbelah oleh gravitasi Jupiter. Kepala Departemen Observasi Meteorit, Thomas Chandler, menginformasikan kepada publik bahwa dua fragmen, Yun Jambi Alpha dan Beta, tidak memiliki kemungkinan mendekati bumi. Namun, Seong Ho ingat bahwa pada H-5, hanya 5 hari sebelum kiamat, Yun Jambi Beta adalah yang pertama jatuh. Benda itu mendarat di dekat sebuah kapal Rusia di lautan, dan tsunami yang diakibatkannya menyapu kapal itu ke darat. Di pelabuhan Gamshin, begitulah cara zombie pertama kali muncul di Korea. Pembawa berita melanjutkan. Laporannya mengenai insiden penembakan di Yeouido. Presiden Jang Won-taek tidak meninggalkan kediamannya selama seminggu, yang mendorong para pemimpin partai oposisi untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kesepakatan mereka untuk mengadakan sidang dengar pendapat. Beberapa orang sekarang mengatakan ini ada hubungannya dengan rumor tentang para awakener dan bencana yang akan datang. Mendengarkan ini, pemuda kita mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar akhir dunia. Dia pikir ini adalah hal yang baik bahwa media akhirnya menunjukkan minat pada masalah ini dan menyimpulkan bahwa akan lebih sulit bagi para awakener untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas di laptopnya. Saat protagonis kita menggulir bagian komentar, dia melihat bahwa orang-orang telah berbagi opini yang kuat tentang situasi tersebut. Secara kebetulan, dia melihat komentar dari My Dream, dan bertanya-tanya apakah orang ini telah aktif selama ini. My Dream adalah seorang pemain yang dikenal ramah terhadap pemula. Dan kelompok Siang Ho pernah bermain bersamanya beberapa kali. Ambisi My Dream adalah membangun sebuah bunker. Dan jika pahlawan kita tidak memiliki portal, dia mungkin akan tergoda untuk bergabung. Dia memutuskan untuk tidak membuat kontrak apapun kecuali teman-teman veterannya bergabung dengan My Dream. Tetapi dia menandai komentar, My Dream, untuk referensi nanti. Setelah menutup laptopnya, protagonis kita tidak sabar untuk membangun tempat perlindungan keduanya. Keesokan harinya, Seong Ho berdiri di depan tempat persembunyiannya dan menyadari bahwa ternyata mungkin untuk begadang 2 malam berturut-turut. Dia merasa sangat lelah, tetapi melihat bagian luar bangunannya yang telah selesai memberinya energi. Sekarang saatnya mencari cara untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Sederhananya, ada beberapa langkah pemasangan kabel untuk membuat listriknya kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Untungnya, saat pemuda kita mengisi daya ponselnya berhasil. Dia mengangkat tangannya dengan gembira, mengumumkan bahwa dia sekarang telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia merasakan lonjakan dopamin. Kemarin, dia juga mengumpulkan batu bercahaya dan batu api, dan setelah menggali lebih jauh, dia menemukan mineral yang lebih keras dan lebih tajam dari obsidian bernama emerus, meskipun saat ini tidak berguna. Dia masih menganggapnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia memutuskan untuk memasang lampu LED nanti. Tetapi sebelum tidur, dia perlu menata persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Bergegas keluar, Seong Ho mendapati Dingo berhadapan dengan serigala Maine, jenis monster yang dia kenali dari Sora. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk ini, yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi, ada di sini. Melihat kemarahan Dingo, pahlawan kita curiga ini mungkin serigala-serigala yang membunuh ibu Dingo. Dia mencoba menenangkan Dingo, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak bisa mengalahkan semua serigala saat ini. Jika dia bergerak untuk mengambil senjata yang lebih baik, dia berisiko membelakangi mereka dan diserang.
yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, protagonis kita memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi, karena tahu yang lain kemungkinan besar akan mengikuti. Dia mengamati perilaku serigala yang super hati-hati dan menyadari mereka hanya bergerak ketika sang alfa bertindak lebih dulu. Selanjutnya, dia mempertimbangkan apakah mereka bisa mengoordinasikan serangan. Dia juga mencatat bahwa serigala-serigala ini sangat sensitif terhadap bau. Untungnya, Seong Ho membawa semprotan merica. Jika dia bisa menyemprotkannya pada sang alfa, dia akan bisa mengusirnya dari tempat perlindungan. Keringat menetes di wajahnya saat dia mempertimbangkan risiko diserang sebelum dia bisa bertindak. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menyerang dengan semprotan itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dan dia yakin itu mungkin secara logis. Bertekad untuk mempertahankan tempat persembunyian yang dia bangun dengan tangannya sendiri, pemuda kita mempersiapkan diri. Dia langsung melemparkan pisau ke arah alfa, tetapi serigala itu menghindar. Sang alfa kemudian melompat ke arah pahlawan kita. Tetapi ketika sudah dekat, Seong Ho membuka portal dan, memanfaatkan kesempatan itu, menyemprot hewan tersebut. Sang alfa kehilangan ketenangannya, dan kemudian protagonis kita menusukkan pisaunya ke mata serigala itu. Dengan itu, kawanan serigala itu mundur. Pahlawan kita terduduk, setelah nyaris lolos dari maut. Dingo datang untuk merawatnya, dan Seong Ho menepuk kepala Dingo sebagai tanda penghargaan. Dia berjanji pada Dingo bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya di masa depan. Dengan begitu, hanya tersisa 15 hari sampai kiamat tiba.